Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Pemirsa dimanapun berada, tidak hentinya kita bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, dengan harapan semoga kita semua umat Islam pada khususnya dijauhkan pada sifat kufur dan juga sifat takabur atas nikmatnya, dan mudah-mudahan nikmat Allah selalu melimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada ayat yang kami bacakan tadi adalah surah Al-Baqarah ayat 183. Surah ini sangat familiar di kalangan umat Islam, terutama pada bulan suci Ramadan, karena secara kesimpulannya adalah membicarakan tentang kewajiban dan tujuan daripada berpuasa. Maka ayat itu dimulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyiyam, diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Pertanyaan besar, kenapa ayat itu dimulai dengan kata-kata amanu? Perintahnya kepada orang-orang beriman, tidak kepada orang Islam. Sedangkan dalam kajian ilmu fikih kita sama-sama mengetahui syarat wajib daripada orang berpuasa adalah, pertama adalah Islam, yang kedua adalah baligh, yang ketiga berakal, dan yang keempat adalah mereka mampu berpuasa. Namun pada ayat ini kenapa tidak disebutkan Islam, namun orang beriman? Karena setiap orang beriman sudah pasti dia Islam, tetapi setiap orang Islam belum tentu dia beriman. Karena kalau sudah bicara iman, maka tingkatannya sangat luas dan sangat mendalam. Hari ini banyak mereka beragama Islam, tetapi apakah mereka taat dengan perintah Islam atau tidak? Banyak mereka beragama Islam, tetapi apakah mereka berpuasa atau tidak? Wallahu a'lam. Maka ayat ini dimulai dengan kata-kata aman. Perintah prioritas berpuasa adalah terhadap orang-orang yang beriman, bukan orang Islam. Sekali lagi, karena tidak semua orang Islam beriman, tetapi apabila dia beriman sudah pasti Islam. Karena agama yang mengajarkan iman secara totalitas hanyalah agama Islam. Diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Maka berpuasa ini hukumnya wajib. Wajib atas semua umat Islam yang sudah memenuhi standarisasi. Maka disebut Islam, baligh, berakal, dan dia mampu berpuasa. Kalau kita merasa Islam, maka berpuasalah. Kita merasa sehat, merasa kuat, maka berpuasalah. Dan kita sudah cukup umur atau disebut baligh, maka berpuasalah. Puasa adalah ibadah yang sangat sakral, ibadah yang mengajarkan kita kepada kejujuran. Kalau kita mau melihat apakah diri kita jujur atau tidak dalam dua ibadah, pertama yaitu ibadah sholat, yang kedua adalah ibadah puasa. Pada saat kita sholat di dalam ruangan sendiri, tidak ada yang melihat, beranikah kita melakukan kegiatan atau perbuatan di luar sholat? Tentu tidak, karena kita tahu itu membatalkan sholat. Kita punya hak dan kita bebas untuk bergerak semau kita di dalam sholat, tetapi kita menyadari bahwa itu menyalahi daripada aturan, syarat, dan rukun sholat. Inilah kesadaran dan kejujuran yang sangat tinggi. Kita berpuasa 1 hari penuh di dalam kamar atau di dapur kita sendiri, berpeluang untuk makan dan minum, berpeluang untuk membatalkan puasa, dan tidak ada yang melihat. Namun kenapa kita tidak berani melakukan? Karena kita jujur, kita beriman kepada Allah, karena tidak boleh dilakukan dalam berpuasa, karena itu membatalkan puasa. Inilah derajat iman yang sudah terbentuk di dalam ibadah puasa. Maka diwajibkan atas kalian semua, yaitu orang Islam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa ibadah puasa ini sudah terjadi sejak zaman dahulu. Namun dalam bulan suci Ramadan 1 bulan penuh ini kita lakukan semenjak dinaskan di dalam Al-Quran ini,
dan dilakukan oleh Nabi Muhammad, dan kita umatnya melanjutkan terus dan terus pada saat hari ini. Dan pada hari ini kita sudah masuk pada 1400 tahun lebih melaksanakan ibadah puasa. Maka berbanggalah kita menjadi umat Islam yang mendapatkan keberkahan puasa. Nabi Daud berpuasa, satu hari puasa, satu hari tidak. Dan banyak lagi tradisi puasa sebelum umat Nabi Muhammad. Dan pada Nabi Muhammad kita berpuasa 1 bulan penuh pada bulan Ramadan. Lalu kesimpulannya, apa daripada tujuan berpuasa? La'allakum tattaqun. Tujuannya bukan untuk siapa-siapa, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa yang maksud dengan takwa? Imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Dengan serius kita menjalankan perintah Allah, dan dengan serius kita meninggalkan larangan Allah. Karena kalau sudah bicara takwa, juga bicara iman. Karena hari ini iman dan takwa selalu disandingkan. Ada kalanya iman kita yazid, dia bertambah kualitasnya. Ada kala dia yang kusu, dia berkurang kualitasnya. Namun mudah-mudahan iman kita tidak yazhabu atau menghilang dari permukaan bumi ini. Di mana iman itu yazid, bertambah? Di masjid, di majelis taklim. Semua umat Islam beribadah dengan sempurna, maka imannya berkualitas tinggi. Yazid bertambah, yang kusu dia berkurang. Setelah keluar daripada masjid, melihat kehidupan dunia, maka banyak iman kita yang berkurang. Namun mudah-mudahan dia tidak menghilang. Apabila iman kita menghilang, itulah disebut dengan murtad. Na'udzubillah min zalik. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada penutup ini, maka tujuan berpuasa adalah meningkatkan iman dan takwa. Hari ini Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya sedang dilanda oleh virus corona. Maka bagaimana kita menghadapi itu semua? Kuatkan iman dan kuatkan imun. Kalau bicara iman, semua umat Islam sudah menyadari bahwa kita harus beriman kepada Allah. Lalu kita kuatkan imun. Imun secara medis adalah pertahanan tubuh. Mereka yang kuat pertahanan tubuhnya, sehat walafiat, insya Allah dijauhkan daripada segala penyakit dan virus, termasuk virus corona. Kita ilustrasikan, ada seorang penjual ikan di pasar. Dia menjual ikan 10 kilo. Dari pagi sampai sore ikan tidak pernah laku. Kehidupannya susah. Pulang dia naik sepeda. Sepedanya ban bocor. Kena hujan, kena petir. Istri tidak ada uang untuk berbelanja. Anak ingin berjajan. Tidak ada uang. Dan imannya lemah. Maka sampai di rumah dipastikan dia akan sakit, akan demam. Karena imunnya lemah. Pikirannya sudah tidak tenang. Kehidupannya susah. Dan lagi imannya pun lemah. Maka dia gampang terkena penyakit. Tetapi kita pulang dari kantor, mendapatkan uang 1 juta dengan rezeki yang tidak diduga-duga. Pulang dari kantor kita kena hujan, kena petir. Mungkin dipastikan kita tidak akan demam. Kenapa? Karena hati kita sedang senang. Kita membawa uang 1 juta dengan nominal sangat besar. Jadi imun tubuh, pertahanan tubuh itu bisa muncul dengan kebahagiaan diri. Maka pada penutup ini, marilah kita bahagiakan diri dengan masuknya bulan suci Ramadan. Karena Rasul sudah sangat menegaskan, barang siapa yang berbahagia dengan menghadapi dan menerima bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan tausiah singkat ini menambah kualitas iman kita, menambah kualitas baik ibadah puasa kita, dan juga membuat kita bahagia, dijauhkan dari segala penyakit, bencana, dan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.